ketemu lagi dengan saya Ella dari Nyonya Malas. Kali ini aku mau ngebahas dan nge-review sedikit mainan anak Lego Classic Brick Set. Kodenya yang 11002. Seperti apa isinya? Yuk ikuti aja review kali ini. Yang pertama kali aku mau bahas adalah jumlah dari Lego yang ada di satu kotakan ini dulu. Kebetulan aku waktu itu beli 2 kotak, tapi ini seri yang sama. Satu kotaknya itu isinya 300 keping Lego. Jadi dari yang kecil-kecil banget itu jumlah totalnya ada 300. Nah, tipe yang ini adalah brick set yang klasik. Tetapi walaupun dibilang klasik, tapi dia sudah punya beberapa variasi gitu, kayak roda, mata, kemudian beberapa daun-daun gitu. Nanti aku akan tunjukin lebih lanjut detailnya seperti apa. Kemudian yang kedua, harga. Aku waktu itu dapatnya sekitar 200-an. Itu karena si Kid Station kalau nggak salah lagi buka, lagi launch official store-nya di Shopee. Jadi aku beli langsung 2 ini gitu. Aku kayaknya sih harga kalau di tokonya sekitar 300-400an gitu. Jadi menurutku lumayan lah dapat segituan gitu. Kayaknya di Shopee banyak juga yang beli banyak terus dijual lagi dengan harga yang masih sekitar 200-an. Kalau teman-teman mau coba cari aja, siapa tahu masih ada barangnya gitu. Nah, nanti aku akan unboxing produknya biar teman-teman tahu ketika buka itu dapatnya apa aja. Sebenarnya ini satu dusnya udah aku buka. Jadi aku kemarin udah uji coba sedikit ke anakku, apakah dia bisa mainin ini atau enggak. Jadi aku nanti bisa kasih review. Nah, sebelum kita bukain, aku mau bilang kalau anakku itu kan sekitar 3,5 tahun. Nah, sementara Lego ini adalah untuk umur 4 tahun. Kalau secara umum anakku sih bisa nyusun acak gitu. Tapi kalau yang susah gitu ngikutin petunjuk, dia memang belum bisa gitu. Itu yang pertama. Nah, sebelum punya yang ini, sebelum punya Lego klasik ini, Gayatri itu punya produknya Mega Bloks yang dikeluarin sama Fisher-Price yang untuk anak 1 tahun sampai 5 tahun kalau nggak salah. Nah, itu kan ukurannya besar. Nah, aku tuh ragu antara mau beli yang klasik langsung Lego atau yang Duplo. Karena kan kalau yang Duplo nanggung ya, ukurannya memang lebih kecil daripada yang Fisher-Price, tapi variannya, pengembangannya nanti nggak terlalu banyak gitu. Jadinya aku sementara ini udah dimulai dari umur 4 tahun, aduh kurang bentar lagi. Jadinya aku nekatin aja untuk langsung beli yang umur 4 tahun. Ternyata setelah aku cobain, Gayatri bisa nyusun blocks Lego ini dengan cukup baik, maksudnya bisa lah untuk dimainin. Cuma ada hal-hal seperti yang part-part terlalu kecil itu masih agak berbahaya ya menurutku untuk ukuran di bawah 4 tahun. Kalau masih 3,5 tahun kayak anakku tuh, takutnya dia mau lepas, itu kan kecil sekali, dan dia mau lepas kadang tuh dimasukin ke mulut gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, belum bisa mengikuti instruksi yang ada di buku petunjuk kemarin setelah aku coba. Nah, tetapi secara umum dia bisa. Jadi kalau cuma nyusun-nyusun rumah-rumahan, karena sebelumnya dia terbiasa pakai Mega Block, dia udah bisa dengan gampang untuk nyusun, untuk bongkar udah bisa gitu. Tapi tetap harus bener-bener diawasin karena ada part-part yang sangat kecil yang takutnya bikin dia tersedak. Itu aja sih catatanku kalau umur anak-anak teman-teman yang mau mainin Lego Bricks ini masih sekitar 4 tahunan gitu. Kalau mungkin lebih gede dari itu sudah lebih aman ya. Itu catatanku. Sekarang ikuti aku untuk mau unboxing satu kotak Lego Brick Classic Brick Set. Nah, ketika pertama kali nerima box ini, semuanya dalam keadaan tersegel. Ada 4 segel di sini. Sini ada buku panduan. Ada buku panduannya. Ada dalam plastik gitu, jadi nggak langsung semebar di boxnya. Ini ternyata nggak isinya. Kalau sama yang tadi, ya kira-kira ada sekitar 70% lah keisi gitu. Tapi
karena ada plastiknya gitu. Jadi kalau misalnya dibuka plastiknya cuma keisi segini nih. Ini kemarin kan aku juga udah buka. Totalnya tuh seisi segini. Ini doang. Ya. Ini satu dus yang satunya yang udah dikeluarin ini. Yang ini udah aku keluarin ke sini. Jadi cuma segini doang. Gitu. Nih. Ini 1, 2, 3. Ada 3 plastik. Gitu. Nggak ada bagnya, jadinya aku sediain Tupperware. Ini bukan Tupperware sih, lock and lock. Gitu. Nah, ukuran jumlah partnya sendiri ada sekitar 300 part kecil-kecil, dari yang seperti ini sampai yang mata kecil banget begini. Nah, ini nih yang bahaya nih buat anak-anak ya. Iya, buat anak. Yang kita harus ini dulu ya. Bukan. Nah, aku senangnya sih ada yang kayak gini, ada rodanya juga. Aku nggak Ada roda. Nanti aku liatin langsung sendiri, aku jembrengin ya biar teman-teman lihatnya lebih jelas. Soalnya nih Gayatri kayaknya mulai cari perhatian, jadi aku mau main sama Gayatri dulu. Nah, ini di dalam dusnya seperti ini. Klasik Lego 1102 untuk 4 tahun plus. Ini selain bricks disediain juga buku petunjuk untuk menyusun legonya. Ini ada tiga tahap. Ini yang paling mudah, ini kemudian tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ini tingkat kesulitan ketiga dari yang Lego Classic Brick Set ini. Jadi ada 7, sama kayak burung-burungan, mobil, ini bisa gerak beneran loh. Terus ini anjing, ini kayak bunga, pesawat, ini kesatria berkuda, ini kura-kura. Kata suamiku sih kura-kura, tapi menurutku Stegosaurus. Ini ada step-step yang bisa gampang banget diikutin. Itu karena satu persatu dijabarin, dan aku seneng banget ini, gampang banget diikutin pokoknya. Nah, ini sendiri bricknya ada di dalam 3 kantong plastik. Isi totalnya ada 300 piece. Keterangannya apa aja ada di sini nih. Gitu. Ini ya. Ada yang paling kecil ini bagian mata. Bagian di belakang juga dijelasin. Yang kayak tadi nih, tahap paling mudah, menengah, kemudian yang paling sulit. Itu unboxingnya. Jadi satu dus dapetnya ini. Nah, 3 bag tadi jadinya segini nih. Warnanya bagus ya, cerah banget. Aku suka banget ini, warnanya bagus. Ada roda. Warnanya bagus. Terus ada mata. Oke. Kuningnya juga bagus gitu, terus ujung-ujungnya tajam. Terus yang aku suka tuh dia tuh presisi, maksudnya presisi tuh kalau masuknya bagus. Terus nih kayak anakku nih umur 3,5 tahun, dia nggak kesusahan untuk pasang dan untuk lepasin karena kepresisiannya itu gitu nih. Aku pakai tangan satu aja bisa mengoperasikan dengan cukup baik. Jadi dia nggak copot-copot, tapi nggak susah dibuka gitu. Terus kayak rodanya nih dipasang ke, coba sih pasang ke sini sih. Sini nih ya, kepasang rodanya. Rodanya tuh bisa gerak. Gitu. Ini yang aku suka dari Lego terutama. Lihat ya. Ini kalau teman-teman mau lihat anak usia 3,5, ya mainin Legonya juga udah bisa. Secara umum dia bisa, walaupun belum bisa ngikutin petunjuk. Cuma yang kecil-kecil ini harus benar-benar diawasin, jangan sampai
dimasukin ke hidung. Ayo kita beresin lagi ke sini. Enggak. Ya, oke. Bilang dadah dulu. Gak mau. Dadah. Nah, itu tadi unboxingnya. Nah, aku mau bandingin beberapa part dengan beberapa blocks yang aku punya dari seri lain yang bukan Lego. Nah, ini yang aku punya, ini Mega Bloks First Buildingnya Fisher-Price. Menurutku ini juga bagus. Aku bilang bagus itu karena dia tuh presisi gitu. Kemudian aku sempat beli satu lagi waktu itu karena long distance sama suamiku. Jadinya Mega Bloksnya ada Surabaya, aku di Jakarta. Nah, aku beli ini nih yang murahan gini. Nah, emang ya ada harga, ada rupa gitu. Kalau yang ini, yang versi yang lebih murah, memang dia lebih lunak, lebih gampang patah. Terus dia itu nggak presisi, dalam artian ketika disambungin kadang nyangkut, kadang susah masuk. Nah, buat anak-anak yang masih sangat kecil itu kadang-kadang bikin frustasi tertentu. Nah, itu yang aku mau kasih note tentang harganya, karena kan memang pasti disoroti, Lego mahal gitu kan. Si Mega Bloks dia juga sama mahalnya sih. Nah, aku ngasih insight itu aja sih tentang presisi, terus juga bahannya tuh lebih kokoh, warnanya lebih cerah. Kemudian kalau yang Mega Bloks ini kan variasinya memang sedikit berbeda sama Lego yang tadi aku tunjukin, ada mata, ada roda dan lain-lain gitu. Jadi itu yang pandanganku tentang harga. Nah, gitu aja review dariku. Kalau menurutku pengalaman punya Mega Bloks sebelumnya itu aku ngerasa mainan ini tuh bener-bener versatil dan bener-bener kayak bisa dipakai dari sepanjang usia gitu ya. Jadinya walaupun agak mahal sedikit, menurut aku masih worthy gitu, karena kan dipakainya secara jangka panjang. Terus kalau tidak salah, aku pernah searching ada beberapa kursus untuk anak-anak terkait dengan robotika, mengenalkan anak dengan robotika, itu juga pakai Lego. Nah, aku nggak tahu apakah Gayatri nanti akan tertarik ke situ dan kemudian akan diarahkan ke situ. Tapi menurut aku permainan ini untuk main-main atau benar-benar diseriusin untuk memulai pengenalan robotika, menurutku juga sangat worthy gitu, dibandingkan dengan mainan-mainan yang enggak open ended gitu loh kan, karena kan terbatas waktunya. Sementara kalau Lego sampai usia saya aja saya masih seneng mainin gitu. Gitu aja sih kalau dariku, pandangan pribadiku ya sebagai orang tua. Nah, harganya cukup mahal, emang aku mengakui harganya cukup mahal, tapi ya pinter-pinter cari promo aja atau cari second. Ada juga yang jual second soalnya. Tuh. Thank you sudah menonton Nyonya Malas. Jangan lupa kasih like, juga subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya ya, biar kalau aku posting-posting teman-teman bisa. Oh iya, jangan lupa kalau mau request apa yang mau di review lebih lanjut, siapa tahu aku punya, tinggalin aja di komen. Thank you, dadah.